Halo. adik-adik. Nah, adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan kembali sekolah minggu secara online. Siapa yang mau dengar firman Tuhan hari ini? Siapa yang mau memuji Tuhan? Ya, jangan bosan-bosan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya nggak Lause? Iya, Lause. Oke, yuk sekarang sebelum kita ibadah, kita mau ngambil saat teduh dulu. Semuanya siapkan hatinya untuk memuji Tuhan. Mari kita saat teduh bersama. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, hari ini kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Aku istimewa. Lanjut nanti lagu KASIH. Siap memuji Tuhan? Siap. Oke, kita nyanyi sama-sama. Ayo semuanya berdiri, kita semua tepuk tangan. Semuanya semangat dan katakan dengan sukacita. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Sekali lagi. Aku istimewa bukan sebab katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena siapa? Karena Yesus. Ku berharga. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Karena siapa? Karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Karena siapa? Tapi karena Yesus. Sekali lagi. Aku istimewa bukan sebab katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan sebab katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, aku istimewa. Karena siapa? Karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, aku istimewa. Karena siapa? Karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi karena Yesus. Sekali lagi, aku istimewa, aku istimewa. Karena Yesus. Ku berharga, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Aku istimewa. Karena Yesus. Ku dibeli. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Karena siapa? Tapi karena Yesus. KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah.
kasih seperti kasih Yesus. Nah, benar ya. Kasih kita harus seperti kasihnya Yesus yang mengasihi semua orang. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Semuanya boleh duduk, angkat pujian ini dengan tenang, dengan sikap berdoa. Katakan sama-sama, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti mengampun. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Tadi sudah memuji Tuhan kan, sudah dengerin pujian. Nah, saat ini kita mau dengerin cerita. Tapi sebelum Lose Emil cerita, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini adik-adik kami mau mendengarkan cerita. Tuhan menolong mereka, Tuhan menolong kami semua supaya kami mau mendengar cerita firman Tuhan dan semua kami diberkati di dalamnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lose Emil mau tanya sama kita semua. Di rumah adik-adik ada nggak sih yang bantu adik-adik? Kalau nggak bisa ngambil makanan, diambilin. Kalau nggak bisa masak, apalagi dimasakin. Ada ya? Nah, biasa di rumah adik-adik ada. Tapi ada yang juga tidak ada yang membantu gitu. Tapi kalau papa mama sibuk setiap hari
Nah, biasanya ada tuh yang panggil orang bisa bantu di rumah. Biasa itu dipanggil mbak atau bibi. Nah, dialah orang yang biasa membantu pekerjaan di rumah, masak, ya kan, setrika pakaian, semuanya dia beresin di rumah kita. Nah, biasa itu dipanggil mbak atau bibi. Nah, adik-adik, di Kapernaum ada seorang perwira. Nah, perwira ini punya seorang hamba. Hambanya itu sedang sakit. Dia terbaring lemah sekali. Dia lemah, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, diceritakan hambanya itu sakit yang sudah parah banget. Nah, perwira itu sedih adik-adik. Perwira itu sedih. Sedih melihat hambanya itu sakit. Bagaimana ya caranya dia bisa sembuh? Kasihan banget. Dia sakit, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau begitu saya harus melakukan sesuatu untuk supaya hamba saya ini sembuh. Begitu perwira itu berbicara di dalam hatinya. Lalu kemudian dia teringat dan dia mendengar di Kapernaum itu ada seorang yang sangat hebat juga datang. Yaitu siapa kira-kira, ada yang tahu? Yesus Kristus. Pada waktu itu Yesus juga datang di Kapernaum. Dia melakukan banyak hal yang baik. Dia mau menolong orang, dia mau mendoakan orang, dia mau menyembuhkan orang yang sakit. Dan perwira ini mendengar, oh iya katanya ada Yesus nih di Kapernaum ini. Tolong dong, dia minta tolong sama para tua-tua Yahudi pada waktu itu. Tolong datang kepada Yesus. Bilang, aku membutuhkan pertolongan supaya hambaku bisa sembuh. Oh oke, siap. Para tua-tua pada waktu itu datang menemui Yesus. Nah, adik-adik, ketika para tua-tua ini datang kepada Yesus, dia menyampaikan kepada Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan saya minta Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk bisa menolong menyembuhkan hambanya yang sakit. Kira-kira Tuhan Yesus mau datang enggak? Pada waktu itu Tuhan Yesus sibuk sekali. Dia juga mendoakan banyak orang. Dia pelayanan ke sana kemari, adik-adik. Nah, kira-kira menurut adik-adik Tuhan Yesus mau datang enggak? Tuhan Yesus mau datang adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu selalu siap untuk menolong orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus itu selalu memiliki yang namanya belas kasihan adik-adik. Apalagi orang yang sakit dan dia diminta datang untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit ini. Nah, Tuhan Yesus dengan senang hati, ayo kita pergi, kita jumpai orang yang sakit itu. Namun adik-adik tahu nggak, di tengah perjalanan mereka lalu kemudian sudah mau nyampe nih ke rumah perwira ini, mau menjumpai hambanya yang sakit tadi. Nah, ada lagi sahabat-sahabat perwira ini disuruh oleh perwira untuk menyampaikan kepada para tua-tua itu dan kepada Yesus. Mereka disuruh sampaikan, Tuhan Yesus tidak perlu menjumpai orang yang sakit itu, kata perwira saya. Karena Tuhan Yesus ngomong pun hambanya perwira itu juga akan sembuh. Itu pesan perwira supaya Tuhan Yesus tidak perlu datang. Perwira sudah percaya bahwa hambanya itu dengan ucapan Tuhan Yesus dia akan sembuh. Nah, apa maksudnya ya adik-adik? Kenapa tadi disuruh datang Tuhan Yesus? Sekarang perwira juga yang melarang menjumpai perwira dan hamba yang sakit ini. Nah, kenapa ya? Kok bisa begitu? Nah, adik-adik harus tahu nih. Kenapa perwira tidak mau Tuhan Yesus datang menjumpai perwira bahkan yang sakit tadi. Nah, ternyata adik-adik, perwira ini merasa tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena perwira itu sadar perwira adalah manusia yang berdosa. Sementara Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang tidak melakukan dosa. Dia adalah orang yang pribadi yang suci, pribadi yang kudus, yang tidak melakukan dosa sama sekali.
Nah, sebab itu perwira itu melarang Yesus untuk datang ke rumahnya. Karena dia merasa, aduh aku ini orang yang berdosa, aku tidak layak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku ini berdosa, cukup dia berkata saja, cukup dia ngomong saja untuk hamba saya itu sembuh, pasti sembuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa sekali tindakan daripada sang perwira ini. Ya adik-adik, nah bagaimana dengan adik-adik? Sebenarnya dari perwira ini adik-adik kita semua bisa belajar. Yang pertama apa kira-kira? Kita belajar dari seorang perwira yang dengan tulus mengasihi hambanya. Dia tidak berpikir adik-adik, dia hanya seorang pelayan, dia hanya seorang pembantu, dia hanya seorang hamba. Enggak perlulah diperhatikan sedemikian, enggak perlulah didoakan, enggak perlulah dikasihi. Enggak begitu adik-adik. Perwira ini dengan tulus sekali mengasihi hambanya yang sedang sakit. Dia berusaha, dia berkorban bagaimana caranya supaya hambanya yang sakit sudah parah itu bisa sembuh. Maka dia berjuang, berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, sekalipun sebenarnya dia sadar dia nggak layak berjumpa dengan Tuhan Yesus karena dia manusia berdosa, Tuhan Yesus tidak. Nah adik-adik, itu teladan yang pertama yang harus kita tahu, yang adik-adik harus teladanin, ikutin. Dia mengasihi hambanya atau pelayannya dengan tulus ikhlas. Nah yang kedua yang perlu adik-adik teladanin adalah seorang perwira ini dia sangat beriman. Contohnya dia katakan, cukup Tuhan Yesus saja ngomong, ya, saya percaya kok hamba saya yang sakit parah itu akan sembuh. Tidak perlu Yesus datangin hamba yang sakit atau berjumpa juga dengan perwira. Cukup ngomong saja dari kejauhan, perwira sudah sangat percaya hambanya pasti akan sembuh. Dan itu memang terbukti adik-adik. Akhirnya hamba yang sakit parah ini, yang sudah tidak berdaya ini sembuh berkat pertolongan Tuhan Yesus. Karena perwira beriman kepada Tuhan Yesus. Bahwa melalui Tuhan Yesus maka hambanya yang sakit akan sembuh. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, harusnya sekarang adik-adik dan kita semua belajar. Siapapun orang yang membutuhkan pertolongan kita harus tolong. Termasuk pembantu kita yang ada di rumah. Orang yang tolong kita ada di rumah kita. Doakan dia ketika dia sakit. Tolong dia ketika dia meminta pertolongan. Nah adik-adik juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, semakin beriman, semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa segala sesuatu apapun itu bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hebat, karena Tuhan Yesus luar biasa. Karena Tuhan Yesus pribadi yang sangat mengasihi kita semua. Maka adik-adik hari ini juga belajar mengasihi dengan tulus, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kiranya hari ini adik-adik semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sekian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Adik-adik kami dan kami semua sudah belajar untuk mengasihi dengan tulus dan terus beriman hanya kepada Tuhan Yesus yang juga terus mengasihi kami. Terima kasih, berkati adik-adik kami dimanapun mereka berada, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami semua sudah berdoa. Amin.